Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin ballighu anni walau ayah. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Dengan salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Terima kasih kepada konsorsium untuk University di Indonesia terkait dengan studi sosial religion ya. Hari ini adalah atau pada kesempatan kali ini adalah pertemuan yang kelima atau seri yang kelima. Insya Allah kita akan membahas bersama terkait dengan how to publish your journal article ya. Bagaimana cara menerbitkan artikel jurnal kita ya, khususnya untuk di jurnal ilmiah ya, baik yang level belum terakreditasi atau terakreditasi SINTA sampai kepada international jurnal bahkan di Scopus dan lain sebagainya. Baik, sebelum kita berbicara tentang bagaimana cara mempublish atau menerbitkan jurnal kita ya, terlebih dahulu izinkan saya untuk bisa share terkait dengan materi saya ya, tentang bagaimana sebenarnya menerbitkan jurnal ini ya. Bagaimana cara kita kemudian bisa artikel jurnal kita itu bisa diterbitkan ke berbagai jurnal yang ada ya. Mungkin sebagian alhamdulillah sudah paham, sudah sering melakukan itu, tapi ada juga nih yang beberapa mahasiswa terutama yang mungkin belum paham ya. Sebenarnya bagaimana cara menerbitkan jurnal. Nah, ini menurut saya sangat penting sekali ya untuk kita bersama-sama memahami bagaimana sebenarnya cara untuk menerbitkan jurnal. Jadi topik kita pada malam kali ini atau malam ini adalah how to publish your journal article ya, bagaimana kita mempublish ya, menerbitkan artikel jurnal kita ya. Ini sebenarnya sangat mudah sekali ya, apalagi dengan kemajuan teknologi ya. Dulu mungkin orang itu menerbitkan jurnal itu harus dikirim ya, di print, kemudian nanti dikirim ke pengelola jurnalnya, baru nanti kembali lagi, kemudian dikirim lagi, itu sangat merepotkan ya. Nah, dengan adanya teknologi tentu saja yang sekarang dikenal dengan open journal system ya, yaitu jurnal atau sistem jurnal online ya, ataupun daring gitu ya. Itu biasanya kita akan sangat mudah untuk melihat, untuk juga menerbitkan artikel jurnal kita. Nah, kita awali ya dengan pembahasan yang menurut saya sangat menarik ya, bagaimana sebenarnya cara kita untuk mempublikasi jurnal kita. Nah, sebenarnya ada beberapa cara ya, ada beberapa tahapan untuk kita memulai untuk menerbitkan ataupun juga menerbitkan ya jurnal kita. Tadi sebelum berbicara tentang proses dalam pengiriman artikel jurnal gitu ya, maka sebenarnya kita pahami dulu tentang kenapa sih kita harus menulis jurnal. Nah, ini tentu saja terkait dengan kewajiban ya, baik bagi para dosen ataupun juga mahasiswa saat ini ya, baik itu di level degree ya, sarjana, master ataupun PhD. Sekarang sudah diwajibkan ya untuk ketika mereka itu lulus itu harus menerbitkan jurnalnya. Nah, ini tentu saja dengan level yang berbeda-beda gitu ya.
Misalnya kalau S1 ya biasanya di artikel jurnal di Sinta 6, 5, 4 atau 3 gitu ya. Nah, kemudian kalau nanti di level master S2 biasanya minimal sekali adalah Sinta 3 ya ataupun Sinta 2. Ada juga yang beberapa masih Sinta 4 tidak apa-apa gitu. Itu kembali kepada kebijakannya. Nah, kalau untuk di level doktoral atau PhD ya, maka dia harus minimal sekali adalah Sinta 2 atau bahkan sampai ke international journal atau Scopus ya, sehingga kemudian kenapa kita harus menulis jurnal ya, karena kita sebagai akademisi misalnya sebagai seorang dosen itu juga memiliki kewajiban ya untuk menulis jurnal ya, merupakan bagian dari jabatan fungsional atau bagian dari KPI ya, Key Performance Indicator ya. Jadi indikator kinerja seorang dosen itu adalah penelitian dan juga publikasi karya ilmiah, baik itu jurnal ya, nanti ada textbook gitu ya, ataupun juga publikasi yang lainnya. Nah, sebagai mahasiswa itu juga sekarang menjadi sebuah kewajiban ya untuk menerbitkan jurnalnya sesuai dengan level dari masing-masing tingkat strata tingkatan pendidikannya di sarjana, kemudian di master ataupun di doktoral. Nah, baik. Nah, itu kenapa kita harus menulis jurnal. Ya, kalau tadi pendekatan secara agama ya, bahwasanya dengan menulis jurnal ini, kalau pernah Rasul SAW bersabda dan juga dikutip oleh Pak Imam Malik dan juga Imam Syafi'i, qayyidul ilma bil kitab atau bil kitabah ya, ikatlah ilmu itu dengan tulisan ya, sehingga menuliskan hasil penelitian, menuliskan ilmu itu menjadi sebuah keniscayaan, sehingga ya menulis adalah buah dari membaca dan juga dari ilmu pengetahuan dalam rangka untuk mengembangkan ya dan juga menyebarkan ilmu pengetahuan, dengan harapan ilmu pengetahuan tersebut akan lebih banyak bermanfaat untuk umat dan juga masyarakat. Nah, pertanyaan menarik tentu saja memang terkait dengan proses dari pengiriman artikel jurnal. Jadi mungkin Ibu dan Bapak sekalian, pemirsa sekalian, ada yang masih belum paham nih ya, bagaimana sebenarnya menerbitkan, mempublish gitu ya, kita pakai bahasa Indonesia saja lah ya, menerbitkan jurnal ilmiah. Nah, di sini minimal ada ada tiga tahapan. Yang pertama terkait dengan persiapan menulis artikel ya. Maksudnya adalah ya, persiapan di sini berarti sebelum kita menerbitkan jurnal, menerbitkan artikel kita di jurnal ilmiah gitu ya, maka ya otomatis kita harus memiliki tulisan ya, memiliki artikel yang akan kita terbitkan. Nah, terkait dengan penulisan ini sudah banyak sekali ya pelatihan-pelatihan, workshop, webinar tentang how to write your article journal ya, bagaimana menulis, menyusun artikel jurnal Anda ya, dengan sebelumnya juga harus memahami terkait dengan riset metodologi atau metode penelitian. Nah, ini adalah program Tadarus Riset dan Publikasi, karena ini sudah pertemuan yang kelima, kita sudah masuk kepada how to publish ya, bagaimana mempublikasikan ya artikel jurnal kita, karena kita anggap ya artikel itu sudah ada kemudian ingin diterbitkan, bagaimana caranya. Nah, berarti yang tahap pertama ini sebenarnya seharusnya sudah selesai ya, yaitu tahap persiapan, di mana penulis itu ya dia sudah menulis artikel, kemudian juga sudah lengkap ada komponen-komponen dalam artikel itu ya, sehingga dia menjadi syarat untuk sebuah tulisan itu dianggap artikel ilmiah ya. Standar itu misalnya dia otomatis ada nama penulisnya, kemudian juga institusinya, kemudian emailnya, nanti kemudian di bawahnya ada abstraknya, kemudian ada background, latar belakang gitu ya, kemudian nanti ada mungkin kerangka teori, dan juga di sana ada metode penelitian ya, atau juga biasa dimasukkan juga ke latar belakang di situ, baru kemudian temuan data sampai kepada analisis datanya, dan terakhir tentu saja conclusion atau simpulan dan daftar pustaka, yaitu untuk sebuah standar dari tulisan atau dari artikel
jurnal ilmiah. Ya kalau ada variasi ataupun format yang berbeda biasanya itu kembali kepada masing-masing dari pengelola jurnalnya ya. Jadi dari pengelola jurnal itu biasanya memiliki apa yang dimaksud dengan gaya selingkung ya, atau gaya atau format penulisan yang disesuaikan. Misalnya dia abstraknya tidak boleh lebih dari 200 kata. Ya, kemudian keywordnya, kata kuncinya itu tidak boleh lebih dari 5. Ya, kemudian nanti biasanya formatnya itu sudah lengkap, sudah ada di template-nya ya, sudah ada di istilahnya itu contoh penulisannya, sehingga nanti penulis akan lebih mudah tentu saja untuk menuliskannya. Oke. Jadi tahapan pertama sebelum kita menerbitkan jurnal adalah ya menyiapkan artikel jurnal kita ya yang sesuai dengan standar ataupun sistematika dari penulisan jurnal ya. Ini penting sekali gitu ya. Kemudian tahap yang kedua yaitu mencari jurnal yang sesuai atau kita sebut dengan tahap pencarian gitu ya. Ini sangat penting sekali gitu ya, ketika kita sudah menulis sebuah artikel jurnal misalnya tentang Islamic education, tentang pendidikan Islam misalnya, atau mungkin yang lain tentang Islamic economic and business, misalnya tentang ekonomi dan bisnis syariah, maka tahap kedua ini adalah mencari jurnal yang memang sesuai ya dengan apa, dengan rumpun ilmu kita ya. Tadi yang pendidikan Islam berarti ya otomatis cari jurnal yang memang skupnya adalah pembahasannya adalah tentang ekonomi atau tentang tadi pendidikan Islam. Misalnya di ST Al-Hidayah itu ada namanya jurnal edukasi Islami gitu ya. Jadi dia khusus jurnal untuk pendidikan Islam gitu ya. Nah, itu berarti ya semua yang masuk ke situ adalah ya otomatis itu adalah apa yang disebut dengan apa, jurnal ilmiah ya, ataupun disebut dengan atau skupnya adalah bidang pendidikan. Kemudian misalnya saya juga mengelola jurnal alamiah gitu ya, maka jurnal alamiah skupnya adalah bidang muamalah dan ekonomi syariah. Ya, dia agak cukup luas ya, ada bidang muamalahnya, ada ekonomi syariah. Nah, ekonomi syariah sendiri di dalamnya itu ada bisnis ya, kemudian ada filantropi, kemudian juga nanti otomatis ada banking dan berbagai bidang bisnis keuangan syariah lainnya. Nah, sehingga dalam proses mencari jurnal ini ya pastikan bahwa jurnal yang kita tuju, yang akan kita kirim itu adalah memang jurnal yang skupnya bidang kajiannya itu sesuai dengan artikel yang kita tulis. Jangan sampai kita mengirimkan jurnal ataupun artikel terkait dengan edukasi Islami, terkait dengan pendidikan Islam, tapi ngirimnya ke jurnal Maslahah misalnya. Padahal Maslahah itu adalah jurnal hukum Islam gitu ya. Atau mungkin kita mengirim jurnal misalnya tentang bisnis, tentang ekonomi, bisnis dan keuangan syariah, kita kirim misalnya ke jurnal pendidikan misalnya, ya otomatis itu pasti akan ditolak gitu ya, pasti akan di reject ya, bahwa ini tidak masuk dalam skop pembahasan. Oke, itu yang pertama terkait dengan pencarian atau mencari jurnal yang sesuai, jadi rumpun ilmunya. Nah, yang tidak kalah penting juga dalam proses mencari jurnal ini ya juga adalah ya sesuaikan dengan kualitas dari tulisan kita, dan juga biasanya juga jurnal yang kita tulis itu dia otomatis biasanya itu akan melihat dia, oh ternyata ini jurnalnya levelnya itu udah Scopus gitu ya, maka otomatis tuh dia akan membuat yang namanya itu istilahnya itu jurnal yang kualitasnya itu tinggi gitu ya. Nah, kemudian ini yang Sinta saja. Nah, itu juga bisa juga ya, dari kualitas dari jurnal ya, kemudian juga artikel, yaitu akan kita bisa lihat, oh ini kayaknya cocoknya hanya di Sinta 5, Sinta 6, 5, 4, 3. Oh, ini udah sampai nih, kualitasnya udah bagus nih. Dia misalnya jurnal edukasi Islami, dia karena sudah Sinta 2 sehingga kualitas dari jurnalnya itu juga akan otomatis ya lebih tinggi lah daripada Sinta berapa, 3, 4, 5 atau 6 gitu ya. Oke, ini adalah tahap yang kedua. Oke, ahlan, terima kasih Pak Agus sudah mulai. Ini kita live saja gitu ya. Saya sedikit lagi, insya Allah kita akan mulai nanti jam 9. Ini introduction saja gitu ya. Oke, mohon tunggu sebentar.
Baik, ini adalah tahap yang kedua. Jadi tadi di tahap kedua ini dalam mencari jurnal itu dua ya. Pertama adalah dilihat dari sisi rumpun ilmunya, skop dari jurnalnya, pembahasannya. Yang kedua adalah kualitas dari jurnalnya, otomatis gitu ya. Misalnya untuk Sinta 3, 2, 1 gitu ya sampai kepada Scopus tentu saja dia menggunakan bahasa asing gitu ya. Nah, Indonesia ini masih belum masuk ke dalam bahasa internasional sehingga yang paling banyak adalah bahasa Inggris gitu ya. Ya mungkin ada bahasa Arab gitu ya atau mungkin Cina dan yang lainnya bahasa internasional yang lainnya ya. Jadi ya kalau kita menulis pakai bahasa Indonesia kemudian dikirim ya agak berat gitu ya untuk di level Sinta 2, 1 apalagi ke internasional jurnal. Nama internasional jurnal pasti dia menggunakan bahasa asing gitu ya. Nah, setelah itu ya setelah kita tahu nih, oke, jurnal yang saya tuju adalah ini karena sesuai dengan skop pembahasannya, kemudian sudah dari sisi kualitas jurnalnya, kualitas tulisannya juga oke sesuai gitu ya. Maka kemudian kita bisa melakukan tahap yang kedua yaitu unggah artikel di OJS atau Open Journal System. Nah, di sini yang menjadi nanti menarik itu adalah ketika karena kita sudah tahu nih jurnal yang akan dituju, otomatis di website itu dia ada namanya template ya, atau template-nya ya. Jadi format dari penulisannya sehingga sebelum diunggah otomatis tulisan kita, artikel kita itu harus disesuaikan dengan template yang ada gitu ya. Nah, kalau template-nya sudah ada ya tadi misalnya dia sudah menggunakan reference manager gitu ya, menggunakan Mendeley ataupun Zotero gitu ya. Nah, setelah itu baru kita upload dia, kita unggah ke website dari website dari pengelola jurnalnya. Nah, di situ biasanya ada tahapan-tahapannya mulai dari nanti registrasi, kemudian juga nanti upload jurnalnya, kemudian nanti ada menerima berita dari reviewernya, kemudian sampai kepada keputusan untuk mempublish atau tulisan itu dipublish. Misalnya artikel terbaru saya di bulan Maret ini, ya Maret kemarin berarti ya di Jurnal Hukum Ekonomi Islam yang dikeluarkan oleh Asosiasi Pengajar dan Peneliti Hukum Ekonomi Islam Indonesia (APISI) gitu ya terkait dengan syariah card gitu ya, kartu syariah. Nah, yaitu prosesnya dia cukup panjang gitu ya. Standar itu adalah ya 3 bulan lah ya, 3 bulan. Kalau ada yang cepat-cepat biasanya itu ya perlu dilihat lagi tuh apakah betul atau tidak. Yaitu padahal jurnal yang biasa, tapi karena saya niatnya juga untuk dakwah, orang bisa baca dan lain sebagainya, maka tidak melihat lagi kalau saya sendiri pribadi gitu ya, mungkin nggak terlalu terkait dengan dapat hukum berapa, dapat ini berapa, ya Bismillah aja. Walaupun ada juga yang Scopus juga, ada yang Sinta 2 ada juga, tapi beberapa artikel saya kirim juga ke jurnal yang sifatnya itu memang dia general gitu. Nah, itu dari saya terkait dengan bagaimana sebenarnya proses pengiriman artikel jurnal. Nanti lebih lengkap lagi pembicara kita sudah hadir, Bapak Agus Mailana Eskom, yang nanti akan menjelaskan tentang bagaimana sebenarnya menerbitkan ya how to publish your journal article. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin.